Pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai rataan. Coba perhatikan, untuk rataan hitung atau istilahnya MEAN disimbolkan dengan X bar, merupakan jumlah semua nilai datum yang diamati dibagi dengan banyak datum yang diamati, atau jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk data tunggal dia terbagi dua. Yang pertama, ini data tunggal yang tidak memiliki frekuensi. Nah, kemudian ada data tunggal yang mempunyai frekuensi. Untuk data tunggal yang tidak mempunyai frekuensi ini, rumusnya X bar sama dengan X1, ini artinya data pertama ditambah dengan data kedua ditambah dengan data ketiga sampai data terakhir dibagi dengan N. N ini merupakan banyaknya data. Nah, atau bisa dibuat simbolnya X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, ini rumus rata-rata data tunggal untuk yang tidak memiliki frekuensi. Sekarang kita lihat rumus yang kedua. Ini untuk data tunggal yang mempunyai frekuensi, di mana rumusnya tinggal kita kalikan frekuensi dengan nilainya. Berarti F1 kali X1 tambah F2 kali X2 sampai frekuensi terakhir dan data terakhir dikalikan. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, F1 tambah F2 sampai nanti Fn atau frekuensi terakhirnya. Nah, atau bisa dibuat dalam bentuk rumusnya X bar sama dengan 1/N dikali sigma Fi kali Xi, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Itu rumus untuk menentukan rata-rata data tunggal yang mempunyai frekuensi. Oke, sekarang kita lihat rumus yang kedua. Ini tentang median. Nah, kalau median, kita tahu median itu merupakan nilai tengah, tapi ingat, nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat ya, data diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Untuk median ini dia terbagi dua rumusnya. Jika ukuran data N kita ganjil, ini ganjil, nah maka rumus yang kita pakai adalah Xn tambah 1/2. Ini artinya apa? Median itu terletak pada data ke N tambah 1/2. Nah, ini rumus untuk N-nya ganjil. Sekarang kita lihat, jika ukuran data kita N-nya genap, maka rumus yang kita pakai adalah setengah dikali Xn/2 ditambah Xn/2 tambah 1. Ini artinya apa? Setengah dari data ke N dibagi 2 ditambah dengan data N/2 ditambah 1. Ingat, untuk N genap. Jadi ini rumus median yang kita pakai. Nah, kemudian yang ketiga, modus. Modus ini adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Dalam suatu data, ingat, jika setiap datum memiliki frekuensi yang sama, nah ingat ya, jika datanya nanti mempunyai frekuensi yang sama, maka data tersebut dikatakan dia tidak memiliki modus. Jadi kapan data tidak memiliki modus? Jika data itu mempunyai frekuensinya semuanya sama. Nah, sekarang kita lihat contoh biar lebih jelas. Untuk contoh, kita ambil soal nomor 1. Coba perhatikan, disediakan data sebagai berikut. Ini ada datanya 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Kita akan menentukan rataan, median, dan modus. Untuk menentukan rataan tadi atau MEAN, caranya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyak data. Jadi 7 ini merupakan banyak data. Dari mana dapat 7? Nih, 7 itu merupakan banyak data. Kita hitung ini. Nah, ini data pertama, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Berarti data kita ada 7, makanya ini dibagi dengan 7. Kita jumlahkan ini, hasilnya 56 dibagi 7, dapatlah rata-ratanya sama dengan 8. Itu untuk rata-rata. Sekarang kita masuk ke median. Untuk median di sini, nih, coba perhatikan tadi, jumlah data kita tadi 7. 7 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil, rumus median yang kita ambil adalah xn tambah 1/2, di mana n-nya diganti dengan 7. Berarti x 7 tambah 1 bagi 2, sehingga dapat x4. Nah, x4 ini maksudnya apa? Artinya median itu terletak pada data ke-4. Ingat, setelah data diurutkan. Nah, ini kebetulan di soal kita datanya sudah terurut. Kita hitung data ke-4 yang mana? 1, 2, 3, 4. Berarti x4 itu nilainya sama dengan 8. Ini jadi median kita sama dengan 8. Nah, kemudian lanjut ke modus. Modus itu tadi adalah bilangan yang sering muncul atau data yang paling sering muncul. Kita lihat di sini. Ini data kita 5 cukup 1 kali munculnya. 6 1 kali, 7 1 kali, 8 1 kali. Sedangkan 10 muncul dia 3 kali. Berarti data yang sering muncul adalah 10. Jadi dapat disimpulkan modusnya sama dengan 10. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2, ini kita menentukan modus mean sama median dari data ini. Nah, kebetulan ini datanya belum diurutkan, jadi boleh diurutkan nanti untuk menentukan nilai median. Sedangkan untuk menentukan nilai modus, cukup dilihat saja mana data yang paling banyak muncul, berarti itulah modusnya. Coba lihat. 21 1 kali, 20 1 kali, 19 1 kali, 18. Oke, ini 18 ada 2 kali, ini 1, yang ini 1, berarti ada 2 kali. 17 juga ada 2 kali, 23 1 kali, 22 1 kali, 24 1 kali, dan 25 1 kali. Berarti modus kita adalah 18 dan 17. Nah, sekarang kita lanjut ke mean. Mean itu tadi apa? Rata-rata. Rata-rata itu kita tinggal menjumlahkan semua data kita dibagi dengan 11. Dari mana dapat 11? 11 ini adalah banyak data. Tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti data kita ada 11. Hingga hasil rata-ratanya. Nah, hasil rata-ratanya sama dengan 224 dibagi 11 sama dengan 20,36. Nah, selanjutnya tentang median. Kalau median, ingat tadi data kita harus urutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, ini udah kita urutkan dari 17 sampai 25. Nah, kita tahu tadi untuk median di sini, lihat n-nya dulu. Ada berapa semua n-nya? N kita sama dengan 11. Nah, karena n-nya sama dengan 11, 11 itu artinya bilangan ganjil. Kalau ganjil, maka rumus median yang kita pakai ini, xn tambah 1/2. N-nya tadi 11, tinggal diganti 11 tambah 1 bagi 2, sehingga dapat x6. X6 ini maksudnya apa? Artinya median ini terletak pada data ke-6. Ingat, setelah data diurut ya. Data ke-6 tinggal dihitung aja. Nih, data pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Berarti median kita terletak pada data ke-6, nilainya sama dengan 20. Jadi median kita sama dengan 20. Ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, coba perhatikan soal yang ketiga ini.
kita akan menentukan rataan, median, dan modus. Ini untuk data tunggal yang ada frekuensinya. Nah, coba perhatikan, ini ada nilai, ini nilai masing-masing, dan ada frekuensi. Ini nilai 2, frekuensi 2, 3 frekuensi 4, 4 frekuensi 5, 5 frekuensinya 8, 6 frekuensinya ini 11 ya, 7 frekuensinya 6, 8 frekuensinya 4. Yang pertama kita menentukan rataan dulu. Untuk menentukan rataan, tinggal kita mengalihkan XI dikali dengan FI. Nah, satu-satu. Ini X1 kali F1, X2 kali X2, X3 dikali F3, begitu seterusnya. Nah, nanti dibagi dengan N. N itu apa? Merupakan jumlah dari frekuensi. Nah, sekarang coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi tinggal kita kalikan, yang mana dikali? Di sini XI 2 dikali 2 ini dikali dengan FI, berarti 2. Nah, 2 dikali 2 ditambah, kemudian mana lagi? 3 dikalikan dengan 4 nih, ditambah 4 kali 5 tambah 5 kali 8 tambah 6 kali 11 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali 4 dibagi dengan jumlah frekuensi. Ingat ya, ini merupakan jumlah dari frekuensi, bukan jumlah nilai. Ingat ya, jumlah frekuensi ini. Nah, tinggal ditambahkan jumlah frekuensinya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 6 tambah 4, sehingga hasilnya 216 dibagi dengan 40 sama dengan 5,4. Jadi inilah rata-rata dari data berikut. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke median. Nah, untuk median ini, coba perhatikan. Kalau menentukan nilai median, ingat kita harus tahu dulu jumlah frekuensi atau N-nya berapa. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, untuk median, jadi untuk median ini, karena jumlah frekuensi kita tadi sama dengan, nih jumlah frekuensi kita tadi semuanya sama dengan 40, nih sama dengan 40, berarti N kita merupakan bilangan genap. Kalau N kita merupakan bilangan genap, maka rumus median yang kita pakai adalah, ingat tadi, 1/2 dikali XN per 2 ditambah dengan XN per 2 tambah 1. Nah, jadi kita cari 1X nih, atau data ke 1 atau N per 2, N-nya berapa? 40, berarti 40 nih kita bagi dengan 2. Nah, berarti X 40 dibagi 2 ditambah, kita tambah dengan X, kenapa tadi? 40 dibagi dengan 2 ditambah dengan 1. Nah, jadi kita harus menentukan data ini dulu, baru nanti data ini kita bagi dengan 2. Nah, bagi dengan 2. Untuk menentukan X 40 bagi 2, 40 bagi 2 sama dengan 20. Berarti nanti dapat di sini X 20 ditambah X 40 bagi 2 ditambah 1, berarti jadi X 21. Baru hasilnya nanti kita bagi lagi dengan 2. Nah, akhirnya untuk X20 cara menentukannya bagaimana? X20 berarti data ke-20. Kita jumlahkan frekuensi dari sini. Kita cari di mana dia data yang letaknya di ke-20 ini. Nah, tambahkan ini
Lihat frekuensinya, bukan nilai ya, frekuensi. Ini 2, kita mencari data ke-20. Ingat tadi, berarti 2 kita tambahkan dengan 4, berarti baru 6. Ditambahkan dengan 5, hasilnya 11, belum nyampe 20. Tambahkan dengan 8, baru 19. Nah, ditambahkan lagi dengan 11, nih hasilnya sama dengan 30. Berarti data ke-20 ini sudah berada di frekuensi yang 11 ini, karena udah 30 di sini. Nah, jadi data 20 yang kita ambil 11 bukan. Ingat ya, data ke-20 yang kita ambil berarti nilainya. Nah, X20 itu nilai yang kita ambil adalah 6. Jadi, bisa kita buat di sini X20 sama dengan 6 ditambah X21. Seperti tadi juga, tambahkan lagi frekuensinya. 2 tambah 4, 6, tambah 5, 11, tambah 8, sama 19, ditambah dengan 11, sama dengan 30. Berarti data ke-21 ini juga terletak di frekuensi yang 11 ini. Maka kita ambil lagi yang nilainya sama dengan 6. Maka kita tulis di sini 6 ditambah dengan 6. Nanti nilai ini kita bagi dengan 2. Jadi 6 tambah 6, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga dapatlah median kita ini sama dengan 6. Nah, sedangkan modus, untuk modus lihat saja frekuensi yang tertinggi. Nih, lihat frekuensinya. Mana frekuensi yang tertinggi? 11. Maka modus yang kita ambil adalah nilai, jangan frekuensinya. Berarti nilainya sama dengan 6. Maka dapat disimpulkan modusnya adalah 6. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.